Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedanya pemulia, imam pada subuh yang mulia ini, kemudian yang luntuan pemulia, para guru-guru, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada pagi yang mulianya surat Al-Baqarah ayat 270. Al-Baqarah ayat 273, di mana di dalamnya Allah menjelaskan kepada-Nya kepada siapa sedekah diberikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء artinya as-sadaqatu lil fuqara. Sedekah diberikan kepada para fakir miskin. Alladzi uhsiru fi sabilillah, yaitu orang yang ditambatkan di dalam sabilillah. Artinya hasabu anfusahum alal jihad, menambatkan diri mereka, menetapkan diri mereka di atas berjihad. Ayatnya nepetun li Allah fi ahli saf, pada ahli saf yang berdiri di belakang Rasul. Mereka sebanyak 400 orang daripada orang-orang muhajirin. Mereka adalah orang-orang dari kota Mekah dan dari sekeliling kota Mekah yang mereka berhijrah ke Madinah bersama Rasul. Mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka. Sementara sesampai mereka di kota Madinah, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tidak memiliki qarabah, mereka tidak memiliki istri. Waktu mereka habiskan di dalam istighal Quran. Hari-hari mereka habiskan untuk belajar Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasul, dan beribadah di kala malam, berjihad di kala siang. Adalah mereka selalu
berdiri di belakang Rasul di dalam sembahyang. Maka kun Allah lil fuqara'il ladzi uhsiru fi sabilillah, sedekah diberikan kepada fakir miskin yang sifat mereka seperti itu. Nyo ayat ikhtisas pada lafaz tapi umum pada makna. Berikanlah sedekahmu kepada para fakir miskin yang mereka punya sifat seperti orang-orang muhajirin, yang mereka selalu beribadah, belajar Al-Quran, belajar hadis, berjihad di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak punya kuasa untuk berusaha di dalam bumi. Pakan hana kuasa karena waktu mereka habis. Kon buau watai habis. Tidak ada waktu kepada mereka untuk berusaha. Tidak ada waktu kepada mereka untuk berniaga. Tidak ada waktu kepada mereka untuk bercocok tanam. Waktu mereka habis dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minan ta'affuf, menyangka oleh orang-orang yang jahil bahwa mereka itu kaya. Ikalan le orang lain, mereka orang kaya. Pat ikalan minat ta'affuf, daripada sikap mereka yang menjauhkan diri daripada meminta-minta, memeliharakan dirinya, menjauhkan dirinya daripada meminta-minta walau di dalam keadaan yang sangat sukar sekalipun. Ta'rifuhum bisimahum, gata kenal mereka. Dengan apa tak kenal? Bisimahum, dengan tanda-tanda yang jelas pada diri mereka. Artinya alamat yang jelas pada diri mereka. Minat tawadhu', daripada mereka tawadhu', mereka merendah diri. Wa asril jahdi, dan terdapat bekas jihad. Artinya mereka berjihad kepada Allah walau di dalam keadaan lapar. Mereka berjihad kepada Allah dengan melakukan ibadah, berjihad kepada Allah dengan menyibukkan diri belajar Al-Quran, berjihad kepada Allah dengan taat belajar tafsir, berjihad kepada Allah dengan memerangi orang-orang kafir. Itu adalah tanda yang jelas pada diri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta-minta kepada manusia sesuatu apapun di dalam keadaan secara mendadak. Artinya la su'ala lahum aslan, sama sekali mereka tidak meminta-minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu nafkahkan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka dengan apa saja yang kamu infakkan, Allah sangat mengetahui.
maka kenanlah Allah infak kepada para fakir miskin yang sifatnya seperti mereka. Bila kamu infakkan hartamu daripada kebaikan kepada mereka, fa innallaha bihi alim, Allah amat mengetahui. Famun jazakum alaih, maka dibalaskan di atasnya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bil-lail, di kala malam, wan nahar, dan di kala hari, sirran, dia nafkahkan secara sir, rahasia, hanai depolegop, wa alaniyah, dan dia infakkan nafkahkan hartanya secara terang-terangan. Falahum, maka ke mereka, ajruhum, pahala mereka, indahum, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Tak infakkan harta di jalan Allah, baik urang atau malam, baik secara sir atau secara terang-terangan, maka pahala yang kita ambil indallah, di sisi Allah. Ayatnya nepetren di Allah ke Abu Bakar, di mana Abu Bakar menginfakkan hartanya di jalan Allah 40.000 dinar, lebih 40.000 dinar. 10.000 Abu Bakar menginfakkan harta di jalan Allah di kala malam. Misil yang sama menginfakkan di kala urau. 10.000 dinar menginfakkan secara sir. 10.000 dinar Abu Bakar nampakkan. Maka nepegah oleh Allah ke Abu Bakar, juga kepada yang lain. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah di dalam keadaan apapun dan di dalam waktu mana saja, yang maksud, maka pahala mereka ada di sisi Allah. Kipan pahalanya? Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan di atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kegundahan di atas mereka. Pajan mulai bakwate mati pun, di mana urang bakwate mati mandum gundah danyo bakwate mati terhadap apa yang telah kita tinggalkan. Gundah ke harta, kita tinggalkan harta yang banyak. Susah hati ke keluarga, tanya kebah keluarga ilmu. Susah hati ke segala macam yang tanya miliki, yang kita tinggalkan susah. Olehnya karena bakwate udip na infak, ada mati hantu tah, terus malaikat nehibur tanya, hai hamba Allah, baik gata gundah, kalau kamu gundah terhadap harta yang kamu tinggalkan di dunia, maka harta itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau kamu khawatir meninggalkan rumahmu, Allah menggantikan dengan rumah yang lebih mewah dari rumah yang kamu tinggalkan. Kalau kamu gundah akan meninggalkan keluargamu,
maka Allah akan menggantikan dengan keluarga yang lebih baik dan lebih elok dari keluarga yang kamu tinggalkan. Wala yahzanun, dan wala khauf, dan tidak ada perasaan takut. Nihibur li malaikat ba'wal mati ba'ya, di depanmu tidak ada halangan yang merintangimu. Kalau kamu takut terhadap adab kubur, untukmu tidak ada adab kubur. Kalau kamu khawatir di dalam kuburmu kamu di dalam keadaan lapar, maka yakinlah bahwa kamu tidak akan lapar dan dahaga di dalam kubur. Malaikat Allah menghibur ba'wate mati, maka kun Allah ku urang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada perasaan takut di atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada perasaan gundah kepada mereka. Alladzina ya'kuluna riba, nyo menyangkut tentang sedekah ya kabeh. Jino tadamang dalam ayat yang menyangkut tentang larangan riba. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Alladzina ya'kuluna riba, urang yang pajo harta riba. Ya'kulu pajo, yang maksud ya'khudhu kon pajo, cok kon hanya pajo. Sebab nasid harta riba tapi hanya ada pajo tak kebah. Yan, maka ya'kulu maknanya ya'khudhu, orang yang mengambil harta riba, baik dimakan atau tidak dimakan. Riba wa huwa ziyadah fil muamalati bin nuqud wal muamalati fil qadri wal ajli. Nyo di antara definisi riba, riba adalah ziyadah, lebih pada muamalah, ngenpu lebih dengan nakat. Nakat mutang 10 riba ya, bayu 13 riba ya. Yang bahasa adanya pinjam, yang maksud mutang, pinjam bank per 3 juta. Untuk ada bayu ya 3 juta tertu. Nyoka berlaku mata bawahnya dalam kampung kamarak. Nyan bak bayar riba punan 3 juta tertu nyampunan riba. Riba ziyadah fil muamalati bin nuqud, tamah bak muamalah, muamalah mutang peng tertu 3 juta, mestinya ya bayar 3 juta. Ziadahnya riba. Yang kedua, nyan pada mat'umah terjadi riba bak makanan yang ditukar dengan hana misir dan hana sebanding, hana timbangan. Hana timbangan penane padi misir, mutang padi sabah umpang, bayu sabah hitengah biasa bak berah lekat mahai, berah bid murah, maka mutang tu berah lekat ti are, berah lekat si are dengan berah bid si tengah are, tukar. Nyan riba. Dan banyak jenis-jenis riba. Di antaranya ba'ajal,
tempo utang, tempo tibulian, hana bayar tibulian, bayar tibulian tengah riba tidengah mata. Nyan baajar mereka tu hati bayar ju segera bayar wajib. Maka ke orang yang cok harta riba nekun Allah, alladzina yaquluna riba, orang yang pajuh riba, la yakumu hana gebangkitkan mereka urodudo kecuali kama yakumul ladzina yatakhabbatahu syaitan, kecuali bakwate gebangkit gebanding le Allah taban lagi urang yang kerasukan syaitan minal mas, yang ipaksa tamang le syaitan minal mas, daripada bersentuhan dengan syaitan, yaitu gila kerasukan. Menyamanan urang yang pajuh riba ada gebangkit le Allah di dalam posisi gila. Kiban gila lagi urang kerasukan syaitan, anai dhero lagi urang bangai, urang dengan syaitan. Cibayang pakiban urang bakwade dirasuk le syaitan. Urang pajuh riba lagi nyan gebangkit le Allah. Dzalika bi annahum, pakan bisa laganya sebab bahwa mereka qalu, mereka berkata innamal bai'u mithlur riba, hanya saja jual beli itu seumpama riba. Ikun le urang pajuh harta riba, jual beli misil riba, artinya riba ditempati pada posisi asal, kemudian bai' dikias kepada riba. Apa maknai? Riba ipegah hukum halua, jual beli saban lagi halua riba. Nyan ketebab pakan menan innamal bai'u mithlur riba, ikun le mereka jual beli taban hukum lagi hukum riba, sebagaimana riba halua, jual beli juga halua kun mereka. Maka menyamanan ngan sebab riba faqad dallu bir riba qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan. Ngan sebab riba bisa sesat urang malhe perkara. Ngan sebab riba jut kesesat rat tutu. Yang kedua, ngan sebab riba jut kesesat urang rat buat. Yang kulai ngan sebab riba jut kesesat urang rat i'tiqad. Pakan menan at-ta'amu bidrul amal, makanan adalah bibit amal. Kun Nabi at-ta'amu bidrul amal, makanan adalah bibit bijih amal. Idza dakhalal halal kharajal halal, bila ke dalam perut itu masuk makanan halal, diproses makanan halal oleh maidah, jut ke darah, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, maka dari energi yang dihasilkan melahirkanlah perbuatan yang halal pula. Pakon energi yang jet bakdanya sumbernya halal, maka akan melahirkan perbuatan yang halal pula. Wa idza dakhalal haram kharajal haram, menyo yang ita menglamprut makanan itu haram,
setelah masuk ke dalam perut diproses oleh maidah menjadi darah, darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, maka akan melahirkan energi yang jelek pula. Menjadi perbuatan yang timbul dari makanan yang haram adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang berdosa kepada Allah. Bagaimana? Dikarenakan makanan itu adalah pupuk hati. Kalau hati dipupuk dengan pupuk yang baik, dengan makanan yang halal, maka hati akan menjadi baik dan akan memerintahkan anggotanya kepada yang baik pula. Kalau hati dipupuk dengan makanan yang haram, maka hati akan memerintahkan anggotanya kepada perbuatan yang tercela. Nyan haram. Kemudian banyak hadis yang menjelaskan terhadap makanan haram. Wa'lam anna riba muharram, berdepu oleh danyau bahawa riba diharamkan. Yang pertama, kitaban di dalam kitab Allah. Yang kedua, sunatan di dalam hadis Rasul. Yang kelima, ijma'an pada ijma' ulama. Tidak ada perkataan yang mengatakan halal riba, semua mengatakan riba itu haram. Allah yang pegahnya haram, Nabi yang pegahnya haram, ijma' ulama riba itu haram. Menyamanan faman istahallahu faqad kafara, orang yang pehala riba maka langsung je kafir. Pakiban hukum pehala riba langsung kafir. Maka menyamanan adik pun tak pajuh baik dak pegang hala, adik pun tak cok baik dak pegang hala, haram dah. Yang kena cok kau pegang hala baik takiyah tetap haram. Baik takiyah. Sebab bak takih je kafir. Yang kan dak cok ju, pergi bah hukum haram. Pujud dak cok haram. Teman hanjat ke kafir ngon tak pegang hala. Ya, nyan berhati-hati. Kada cok ju, lambat dah pegang hala. Ya, masalah. Nyokon tak pegang hajat cok. Hanjat cok. Cuman kada cok baik dah pegang hala. Nyan mutamah. Apa mutamah? Faqat kafara. Bahasa faqat kafara sungguh je kafir. Datanglah hadis yang banyak menyangkut tentang riba. Dumna hadis la yuhsun, la yuhsa, haid terdabit cukup jai hadis. Di antaranya la'anallahu aklar riba, gelaknat li Allah orang yang pajuh riba, orang yang mewakili riba, orang yang katib yang tulis riba, orang yang syahid, orang yang iktaksi bak riba. Kon orang yang pajuh mentong, mandum. Tidang goro tipeh dalau timat dalau tipeh baju taban rada. Ya, yang pertama la'anallahu akilar riba, orang yang pajuh riba gelaknat li Allah. Mewakilahu orang yang waki yang gutuh kacok tiat. Nyan waki gelaknat li Allah. Ti katib katulis tiat. Nyan ti tulis gelaknat li Allah. Ti syahid kadang tak ti tiat. Ada akad riba. Tidak si gelaknat di Allah. Kibang gelaknat kulluhum fil la'ani sawa. Memandum pada merempok laknat, bak merempok laknat taban. Taban mandum. Bak merempok laknat, taban mandum. Ditulis, disaksi, diwaki, disyahid, orang yang saksi, taban mandum. Sebagian di antaranya annahu ra'a lailatal asra rajulan yasbahu fi nahrin min damin yalqamul hajarata faqala ma hadha ya Jibril, qala hadha mislu akilir riba, kata Jibril.
bak malam Isra Rasul nekalan sira urang agam yan ji melangu di dalam laut darah tira urang agam ji melangu di dalam kerung darah sambil ipajuh anak batai ya cok le batai pajuh le cok batai pajuh le yan melangu dalam laut darah. Maka bakwate nekalan hal yang lagenyan netanyang le Rasul ba Jibril mahada ya Jibril patranyo ya Jibril qala Jibril berkata hada mislu akilir riba nyo adalah perumpamaan orang yang pajuh harta riba ya. Qalu innamal bai'u mislur riba berkata oleh mereka hanya saja bai' jual beli misal riba. Maka karena diyakini oleh mereka laganyan rat tutur rat buat dan rat ikut salah maka ada kesalahannya dijawab oleh Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba nepahala oleh Allah jual beli dan nepaharam oleh Allah riba menyamanan baik ka pegah jual beli saban dengan riba jual beli halal riba haram maka di dalam jual beli pun jangan terdapat unsur haram. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ Orang yang datang kepadanya, yang sampai kepadanya mau'izah, artinya pelajaran daripada Tuhan mereka, kaidepu Allah nepaharam riba, fantaha maka ipiuh daripada ambil riba, maka baginya barang yang telah lalu. Artinya milik baginya barang yang telah lalu sebelum Allah haramkan riba. Nyo kisah segalam harga paharam riba oleh Allah. Galam na hukum haram riba. Kaicok nyan patak nyan kegot nyan je. Nyan menyatanya jino pihak pulang atagop. Wa amruhu ila Allah dan urusannya pada kemaafan adalah kepada Allah. Allah lah yang memberi kemaafan kepada mereka. Wa ma'ada dan siapa yang kembali kepada makan riba setelah sampai kepada mereka pelajaran kata depu riba haram dapat jauh tidlam nyan man ada orang yang kembali kepada makan riba setelah dia mengetahui hukum riba itu haram faulaika ashabun nar. Kata Allah ke mereka, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Hana babi habis. Maka bicara hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nyan maka hati-hatilah dengan makan riba, karena riba itu dapat mendahirkan maksiat-maksiat yang lain. Dengan riba bisa maksiat lidah, dengan riba bisa maksiat perbuatan, dengan riba juga bisa terjadi maksiat i'tiqad. Demikian pembahasan pada pagi yang mulia ini, di mana terdapat kekurangan kesilapan mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.